Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Setianingsih. Saat ini saya mengajar di kelas 6 SD Negeri 1 Kebumen. Kali ini saya akan mencoba menyampaikan video praktik baik yang sudah saya lakukan dengan judul Pembelajaran Berdiferensiasi, Merdeka Merayakan Tema dengan Bahagia. Masa pandemi COVID-19 yang berlangsung kurang lebih selama 2 tahun memberikan dampak yang cukup banyak di berbagai bidang kehidupan, tak terkecuali di bidang pendidikan. Model pembelajaran yang sudah semua tahu tidak mudah, serta memberikan lebih banyak dampak negatif kepada hampir seluruh siswa di Indonesia. Meski bersamaan dengan itu menjamur berbagai inovasi pembelajaran menggunakan sistem digital. Namun hal tersebut nampaknya belum cukup menyembuhkan dampak yang ditimbulkan dari masa pandemi. Anak-anak cenderung menyukai hal-hal yang instan, menurunnya daya juang dan kerja keras, serta semakin gandrungnya mereka terhadap gawe dan gadget yang mereka punya. 23 anak yang terhimpun dalam satu rombongan belajar di kelas 6A ialah anak-anak yang memiliki banyak minat, bakat, dan keunikan masing-masing. Dari asesmen diagnostik yang dilakukan guru di kelas 6A menunjukkan bahwa ada 4 anak yang memiliki gaya belajar visual atau melihat, ada 14 anak bergaya belajar audio atau mendengar, dan 4 siswa yang memiliki gaya belajar kinestetika atau menggunakan gerak. Dari 23 anak tersebut juga memiliki kesiapan yang berbeda-beda. Selain gaya belajar dan kesiapan yang berbeda, mereka juga memiliki minat yang beragam, seperti seni, bahasa, hastakarya, teknologi, dan lain sebagainya. Kondisi siswa yang memiliki warna kelas aktif, serta memiliki gaya belajar, kesiapan, dan minat yang beragam ini membuat guru harus berpikir kreatif untuk bisa menyajikan pembelajaran yang inovatif. Selain itu, dampak karakter yang melekat pada diri siswa dari masa pandemi yang sedikit banyak membuat mereka enggan berjuang, malas bekerja keras, serta tidak bahagia bila harus belajar ini merupakan tantangan tersendiri bagi guru. Guru harus bisa menyajikan pembelajaran yang inovatif, membahagiakan, mengakomodir semua gaya dan kesiapan belajar serta minat siswa, sehingga pembelajaran tersebut merupakan pembelajaran yang bermakna dan memberikan dampak perubahan karakter pada siswa. Untuk mewujudkan itu semua, guru menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan perayaan tema di ujung pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi ialah pembelajaran yang dapat memfasilitasi dan mengakomodir gaya dan kesiapan belajar serta minat seluruh siswa. Dalam praktik baik ini, guru menerapkan 3 strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. 3 strategi tersebut adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Strategi pembelajaran berdiferensiasi tersebut dilakukan dalam rangkaian pembelajaran tema 3 kelas 6, yaitu tokoh dan penemuan. Setelah siswa belajar seluruh muatan pelajaran dalam tema tokoh dan penemuan tersebut, siswa bersama guru mengadakan perayaan tema di ujung akhir pembelajaran. Merayakan tema dengan bahagia. Dalam strategi diferensiasi konten, guru menyajikan berbagai macam konten atau materi ajar, yaitu buku teks, video, gambar, bahan ajar dalam bentuk PowerPoint, dan media konkret seperti rantaian listrik dan paralel. Pada diferensiasi proses, guru memberikan banyak variasi metode pengajaran, serta menjelaskan, seperti membaca, merangkum, mendemonstrasikan, berdiskusi, melaksanakan proyek, dan beraktivitas. Dalam diferensiasi proses ini, guru juga memberikan keleluasaan pada siswa untuk menyelesaikan proses belajar mereka. Ada siswa yang berproses dengan cepat di muatan pembelajaran seni budaya dan prakarya, ada pula siswa yang berproses lambat. Ada juga siswa yang belajar dengan sangat cepat di muatan ilmu pengetahuan alam, namun ada juga yang lambat. Begitupun di muatan pembelajaran lainnya. Guru sangat tertantang untuk bisa memfasilitasi kebutuhan belajar siswa. Diferensiasi produk akan sangat terlihat pada aktivitas perayaan tema di ujung pembelajaran. Siswa diminta menghasilkan produk yang mereka dapatkan selama pembelajaran tema tokoh dan penemuan ini. Praktik baik ini melibatkan banyak pihak. Yang pasti terlibat dalam kegiatan ini ialah siswa dan guru. Selain itu ialah kepala sekolah, selaku pihak yang sangat diminta dukungannya untuk program ini dapat dilaksanakan. Warga sekolah lainnya seperti siswa dan guru yang
berada di dekat kelas 6A, dan yang tidak kalah penting, keberadaan dan dukungannya ialah wali siswa yang sangat mendukung, ikut membimbing, mengkondisikan, serta mengarahkan siswa ketika di rumah. Dari latar belakang masalah dan tantangan-tantangan yang ada, guru melakukan aksi, yaitu implementasi pembelajaran berdiferensiasi, Merdeka Rayakan Tema dengan Bahagia. Kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan dalam 3 minggu efektif, yaitu pekan kedua hingga pekan keempat bulan September. Kegiatan pembelajaran tema 3, tokoh dan penemuan ini terdiri dari muatan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, IPA, IPS, serta seni budaya dan prakarya. Kegiatan perayaan tema ini kami laksanakan di ujung akhir pembelajaran tema tokoh dan penemuan. Program ini dibuat dengan tujuan yang pertama, menebalkan konsep yang sudah diterima dalam pembelajaran. 2. Upaya membangun bahagia belajar siswa. 3. Memberikan kemerdekaan siswa untuk mengeksplor dan mengembangkan konsep, daya pikir, serta keterampilan yang mereka miliki. Dan 4. Memberikan inspirasi serta menanamkan karakter pada siswa. Kegiatan ini kami beri nama Merdeka Merayakan Tema dengan Bahagia. Bahagia merupakan akronim dari baca, pahami, bagi, dan aksi karya. Baca. Di awal kegiatan perayaan tema, siswa diberi kesempatan untuk membaca kisah para penemu dunia. Anak-anak diizinkan membaca kisah penemu di gawai masing-masing atau menggunakan buku teks yang ada. Siswa diharapkan menemukan inspirasi dari kisah-kisah para penemu sehingga terpatik hatinya untuk bisa menjadi siswa yang berkarakter dan berdaya guna siapa saja yang ada di sekitar mereka. Pahami. Siswa memahami bacaan yang mereka baca, yaitu kisah para penemu. Sangat diharapkan siswa dapat memahami, merenungkan, dan mengambil hikmah dari apa yang mereka baca. Bagikan. Siswa membagikan apa yang mereka dapatkan dan rasakan menggunakan sticky note manual atau jamboard. Guru memberi pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk siswa jawab dan bagikan menggunakan sticky note di papan tulis atau jamboard. Pertanyaan pemantik untuk tema ini adalah: 1. Siapa penemu yang menginspirasi kalian? 2. Apa yang mereka temukan? 3. Apakah kalian ingin menjadi orang yang menginspirasi orang lain? 4. Dalam bidang apa kalian menginspirasi? Dan yang terakhir adalah aksi karya. Dalam kegiatan ini, siswa merdeka membuat karya. Karya tersebut berhubungan dengan materi yang ada di tema 3, tokoh dan penemuan. 3 hari sebelum perayaan tema, siswa berkonsultasi dengan guru tentang karya yang akan mereka buat dalam perayaan tema. Di luar dugaan, karya yang mereka buat sangatlah beragam. Ada yang membuat bahan ajar atau rangkuman menggunakan PowerPoint, membuat poster, menggambar bagan, membuat puisi, membuat rangkaian listrik sederhana, hasta karya post-coloring yang diberi penerangan. Bahkan ada beberapa siswa yang membuat kipas angin yang menggunakan tenaga baterai. Karya mereka kami pajang di depan kelas agar dapat dilihat dan menginspirasi warga sekolah. Kegiatan ini dapat meningkatkan semangat siswa dalam belajar. Hal ini terlihat dari antusias, keaktifan, dan semangat siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Selain itu, tampak pula dari ungkapan verbal yang mereka lontarkan. Kegiatan refleksi pembelajaran yang kami lakukan, baik menggunakan sticky note maupun tulisan refleksi di buku harian mereka. Prestasi siswa juga meningkat. Hal ini disampaikan oleh wali siswa kelas 6A. Beliau menyampaikan bahwa pembelajaran yang membahagiakan yang terjadi di kelas 6A membuat anak-anak belajar dengan lebih semangat dan berbahagia. Hal ini membuat hasil atau prestasi belajar anak mereka meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi karakter siswa, membangun bahagia belajar, sehingga dapat memfasilitasi dan mengakomodir seluruh gaya, kebutuhan, kesiapan, serta minat belajar siswa. Semangat Guru Indonesia!